Iya, aku minasan, welcome again with Mr. Eki di sini. Jumpa lagi di pembahasan One Bass Band. Oke, pada kesempatan kali ini ya, Mr. Eki bakal membahas skenario lagi, yakni gimana jadinya kalau Psychos masih jadi bawahan Fubuki hingga sekarang. Yaps, di masa lalu seperti yang dibahas pada chapter 175 dan 176 terungkap bahwasanya Fubuki dan Psychos pernah menjadi teman akrab. Bahkan Psychos sangat mengagumi Fubuki. Mereka membentuk klub di mana Fubuki sebagai ketuanya. Sebagai bentuk upayanya untuk makin berguna bagi Fubuki, bahkan ya Psychos dapat membangkitkan kemampuan Third Eyes. Sayangnya Fubuki justru menyegel kemampuan Third Eye serta menjadi awal perpecahan hubungan Fubuki dan Psychos hingga detik ini. Nah, semisal skenario ini pengen jalan ya, tentu yang perlu kita asumsikan adalah Fubuki tidak menyegel kemampuan Third Eye milik Psychos. Dari sini, kita bisa melihat berbagai kemungkinan yang dapat terjadi. Apa aja kayak itu? Langsung aja kita membahas one by one ya. Let's go. Psychos dapat menjadi esper yang ahli meramal. Oke, kemungkinan yang jelas terjadi adalah Psychos yang dapat berkembang menjadi seorang cena yang handal. Simpelnya, mirip seperti si Babawa di mana ia dikenal sebagai penyihir yang ahli dalam memprediksi kejadian di masa depan. Sampai-sampai asas pahlawan bekerja sama dengan si Babawa. Saat ini memang belum ada konfirmasi pasti apakah kemampuan dari si Babawa ini juga berasal dari kehebatan Third Eye. Namun melihat pola bisa melihat masa depan, nampaknya besar kemungkinan ya asal kekuatannya memang sama. Psychos membangkitkan kekuatan Third Eye di usia yang terbilang masih sangat muda alias masa-masa SMA. Hanya saja karena itu Psychos gak bisa mengontrol kemampuan luar biasa dari Third Eye itu guys. Ditambah masa depan suram dilihat Psychos membuat dirinya makin tidak bisa menjaga akal sehatnya. Semisal di sini Fubuki lebih sabar, harusnya ia dapat memberi waktu agar Psychos bisa lebih tenang dalam memanfaatkan kemampuan Third Eye. So, jika si Babawa aja bisa, Psychos yang terbilang punya kecerdasan, maka misalnya berpikiran ya, kemampuan Third Eye yang ada di Psychos bisa tergali secara maksimal. Yaps, masa depan akan terlihat lebih jelas bagi Psychos. Ini akan membukakan jalannya untuk menjadi penyihir paling berpengaruh di dunia One Punch Man. Bahkan kehebatan Psychos ini akan sangat menguntungkan Fubuki, karena apapun langkah Fubuki pasti akan memperhatikan kemungkinan yang diprediksi oleh Psychos. Alhasil duet keduanya bisa jadi duet mematikan. Ya minus dari ini ya, semisal kejadian memang dapat membuat nama Fubuki tenggelam karena orang-orang akan fokus ke nama Psychos dengan kemampuan meramalnya. Kemungkinan kedua, tidak akan ada asosiasi monster. Next, yang paling jelas sih gak bakal ada asosiasi monster. Organisasi ini memang dikenal karena diketahui oleh Orochi. Namun Orochi dan para eksekutif asosiasi monster lain hanyalah kedok. Sebab Psychos lah dalang dibalik berdirinya asosiasi monster ini. Untuk menyembunyikan fakta itu ya, ia menggunakan identitas Gyuro sebelum akhirnya identitas sebenarnya diketahui oleh Tatsumaki. Well, kenapa Psychos mendirikan asosiasi monster? Ya, misalnya sendiri belum tahu pasti. Cuman melihat masa lalunya, nampaknya ini seperti melanjutkan ambisi Psychos untuk menghancurkan umat manusia. Karena sepenglihatan Psychos, umat manusia lah yang menyebabkan masa depan yang buruk bagi bumi sendiri. Ya, tidak adanya Psychos menandakan tidak adanya sel monster, yang mana sel tersebut dapat mengubah manusia biasa menjadi monster. Itu berarti kita gak bakal melihat pertarungan Hellfire Flame, Galwin, Goketsu, dan beberapa monster lain yang tercipta karena memakan sel monster. Udah gitu masih ada beberapa karya masterpiece milik Psychos lain yang juga bakal menghilang karena asas monster tak pernah tercipta. Orochi contohnya yang diakui Psychos sebagai karya terbaiknya, ataupun Evil Natural Water yang saking sulit dikendalikan. Harus sampai disegel dan ketika ia bebas, lautan hampir dibuat menjadi monster olehnya. Yap, semua itu gak bakal hadir seiring Psychos yang masih setia menjadi bawaan Fubuki. Tapi ini gak membuat para monster yang sejatinya udah kuat dan bukan tercipta dari sel monster ataupun eksperimen Psychos akan menghilang, melainkan mereka bakal bergerak one by one sehingga tidak terorganisir. Jika ini terjadi, maka kekacauan akan bisa diselesaikan tanpa harus menimbulkan kekacauan sebesar apa yang terjadi pada
pada arc asosiasi monster. Next, kemungkinan ketiga, andaikan Psychos masih menjadi bawahan Fubuki adalah meningkatnya kualitas Blizzard Group. Asosiasi monster yang berisi para monster dengan watak yang berbeda-beda berhasil dibikin cukup teratur sama Psychos. Ia sukses memplot monster mana aja yang cocok buat menghadapi kekuatan superior pahlawan kelas S. Karena itulah banyak dari pahlawan kelas S justru kerepotan menghadapi beberapa monster di arc asosiasi monster. So, dengan demikian Blizzard Group mungkin diatur lebih baik dari sekedar monopoli pahlawan kelas B yang dilakukan oleh Fubuki selama ini. Ditambah Psychos yang suka eksperimen, tak menutup kemungkinan dapat menemukan sesuatu yang meningkatkan kemampuan manusia yang sifatnya gak sepenuhnya merusak seperti sel monster. Dengan demikian, kemampuan Blizzard Group dapat menjadi jauh lebih baik. Gak seperti sekarang yang memang jumlah aja, bahkan kena serangan Fubuki aja masih bisa terpental mereka. Oke, anggaplah membuat kemampuan setipe sel monster masih agak sulit. Blizzard Group masih bisa didukung kemampuan third eye dari Psychos. Berbekal informasi masa depan yang jelas-jelas sangat mahal akan membukakan kemungkinan Blizzard Group dapat menjadi organisasi di kubu pahlawan yang sangat superior. Namun skenario ini dapat terjadi dengan catatan Psychos benar-benar melatih penggunaan third eye-nya lebih baik dan gak kehilangan kendali atas akal dan pikiran karena masa depan yang ia lihat. Ya, kalau ini beneran terjadi, jangankan pahlawan kelas B, pahlawan kelas A hingga kelas S pun pasti memperhitungkan Blizzard Group. Berasa jadi paket lengkap ini organisasi andaikan punya Psychos yang mengendalikan third eye. Udah punya peningkat kemampuan, ahli strategi, sampai informasi masa depan. Sama jangan lupa ya, gimana hebatnya Fubuki dalam bernegosiasi yang baru aja ditunjukkan pada chapter 183 kemarin. Ini menjadikan Blizzard Group menjadi organisasi yang bisa sangat disegani. Skenario keempat, Tsukuyomi bisa bergerak lebih cepat. Kemungkinan keempat ya, bergeraknya Tsukuyomi yang lebih cepat dari perkiraan kita guys. Hal ini besar terjadi ya sebab mereka menyadari kekuatan third eye di Psychos. Karena kejadian serupa sempat dilakukan organisasi itu kepada Tatsumaki. Di usia masih sangat-sangat muda ya, Tatsumaki dibawa ke organisasi dan menjadi objek percobaan. Semisal Psychos diincar Tsukuyomi nih, masih ada dua skenario yang dapat terjadi. Skenario pertama, jelas Fubuki dan anggota Blizzard Group lain akan berjuang mati-matian, serta tak menutup kemungkinan menyadari esper lain dalam bahaya, Tatsumaki bakalan siap memberikan bantuan. Sebab Tatsumaki juga mau membantu melepaskan Psychos karena murni gak mau ada esper yang bernasib mirip dengannya. Lalu skenario kedua ini yang agaknya seksi. Sebelumnya kita sempat bilang kan, Fubuki bisa-bisa memang kalah pamor dari kekuatan third eye Psychos yang memang lebih potensial. Kalah pamor ini dapat menyebabkan iri hati kembali pada diri Fubuki, maka kemungkinan yang terjadi ya adanya transaksi secara rahasia. Yaps, bisa aja ya Fubuki membiarkan Tsukuyomi membawa Psychos dan menerima sejumlah uang, tentunya demi keegoisannya sendiri. Misalnya berani bilang begini ya, karena pergerakan Tsukuyomi yang lebih cepat dan efisien re. Lain halnya jika kita menyamakan kejadian Tsukuyomi tetap terjadi di timeline waktu detik ini ya. Meskipun mereka udah tahu lama kemampuan Psychos, Fubuki di timeline saat ini ya, karakternya udah lebih ke development, gak egois penuhnya. Terlihat darinya merespon pernyataan Tatsumaki soal anggotanya tidak berguna, ia masih sangat memikirkan anggotanya. Jadi cara terbaik untuk menghindari skenario campur tangan Tsukuyomi lebih cepat, ya membuat pergerakan Psychos lebih rahasia, sehingga pusat perhatian masih tetap ke Fubuki. Sepertinya langkah ini masih besar chance yang dapat dilakuin sih. Sebab kayaknya andaikan terus menjadi bawaan Fubuki, Psychos akan menuruti perintah Fubuki re. Wow, itu dia sih skenario yang terjadi jika Fubuki dan Psychos gak terlibat masalah. Silahkan cuy-cuy di komentar, kalian mau Mr. G bikinin skenario apa lagi? Ya anggap aja gak Mr. G bikin film lah. Ya enggak sih. So, see you next time. Adi Sigaramelos, stay safe everyone. Salam. Bye.